Aku Melvin, aku founder dari Others Creative, agensi yang bergerak di bidang strategi marketing. Dan ternyata aku udah 9 tahun terjun di industri ini. Ya, nggak sengaja itu. Ya, dulu aku mulai YouTuber Minecraft gitu, buat konten. Lanjut, aku pernah buat TikTok waktu COVID, ya kan. Niche basketball lah. Aku bahas-bahas tentang basket, personal branding juga. Dan sampai di titik dimana aku sekarang pegang sekitar 25 clients dalam social media mereka dan hal-hal lainnya. Dan 9 hal yang hari ini aku sharingkan, ini berdasarkan pengalamanku dan hopefully bisa membantu teman-teman semuanya yang ada di rumah nih ya. Kita masuk ke poin yang pertama, yang paling basic di social media adalah be yourself. Ini akan dalam banget teman-teman, jadi aku minta teman-teman buat perhatiin. Waktu pertama kali kita mulai di social media, kita selalu punya yang namanya role model. Biasanya kita sebagai pemula atau awam itu biasanya kita sangat menirukan mereka. Kita berusaha cara mereka, kita amatin, kita liatin, kita tiru caranya. Tapi hal ini nggak akan membuat kita grow, teman-teman. Ketika kita berusaha jadi orang lain, kita nggak mungkin bisa balap orang itu. Ini kata-kata yang sering diucapin oleh salah satu YouTuber. Yang bisa jadi diri kalian masing-masing adalah ya diri kalian. Kalau kalian hari ini masih ya niruin satu role model, which itu nggak apa-apa by the way, it's totally fine, itu bisa workout juga. Tapi kalau kalian mau grow lagi, itu kalian juga harus masukin sifat karakter kalian. Ya boleh lah kita kasih pencitraan dikit, kita kasih gimmickin dikit, tapi jangan jauh-jauh dari sifat asli kalian. Be authentic ya, gitu. Poin kedua yang aku pelajari adalah jangan jadi perfeksionis. Aku adalah orang yang sangat perfeksionis. Ya, misalnya katakanlah kayak syuting kayak gini nih. Aku pengen semuanya perfect. Aku ngomong one take, semuanya perfect sesuai yang ada di otakku atau skrip yang udah aku tulis. Tapi ternyata itu yang membunuhku selama ini. Teman-teman kita di sosial media itu pasti akan selalu ada ruang buat evaluasi. Tapi mindset untuk kita jadi perfect itu biasanya membuat ekspektasi kita tinggi, kita dapat views tinggi. Terus ketika nanti realita hits, blur. Kita udah ngasih effort, kita buat perfect-perfect, kali-kali take, views-nya nggak nyampe, kita jadi kecewa. Itu yang sering terjadi sama orang-orang yang hari ini lagi memulai. Jadi buat kalian hari ini kalau buat konten itu masih perfeksionis, cobalah jangan terlalu perfeksionis ya. Yang penting kalian mulai aja dulu, kalian upload yes, walaupun ya usahain bagus. Aku tahu kualitasnya harus bagus, tapi jangan perfect banget gitu loh. Ada ruang kesalahan tuh it's okay. Jangan kalian retake akhirnya malah kalian nggak upload gitu loh. Itu yang ingin aku ngomong. Mindsetnya tuh harus berani posting, nggak apa-apa, nanti kita benerin evaluasi. Dan itu sekaligus kita masuk ke poin yang ketiga, di mana evaluasi itu sangat amat penting ya teman-teman. Buat kalian yang lagi bangun personal branding ataupun brand kalian, itu penting banget yang namanya evaluasi teman-teman. Udah perfeksionis tapi nggak pernah evaluasi, itu juga apa? Sama aja bohong. Nah, evaluasinya di bagian apa aja? Banyak banget yang kita bisa evaluasi dari dunia sosmed ini. Mulai dari video kita sendiri atau konten kita sendiri. Coba deh kalian lihat, gimana nih orang-orang reaksinya gimana. Mereka nonton sampai detik berapa, tanggapan mereka gimana. Ataupun kita bisa ke hal-hal yang di luar itu. Gimana sih kompetitor kita lagi buat apa, atau orang yang role model kita tuh lagi buat apa. What's happening, mereka lagi ngomongin apa. Hal-hal seperti itu perlu kita evaluasi untuk kita dapatkan grow di sosial media. Ya kan? Tujuan akhir kita adalah untuk grow kan buat sosmed ini. Dapat penjualan, dapat exposure, awareness, I don't know, maybe beberapa kalian yang personal branding, ya cari uang. Nah, kita nggak akan bisa growth kalau kita nggak evaluasi, teman-teman. Poin yang keempat, trending, itu ada polanya. Teman-teman sadar nggak sih kalau di dunia sosmed ini semuanya tuh sebenarnya berpola. Ya, video yang viral itu berpola, teman-teman. Ada pola-pola yang similar, ada pola-pola yang sama yang terjadi di dalam video-video viral. Nah, kita sebagai orang yang terjun di dalamnya, kita tuh harus paham oh polanya tuh apa gitu loh. Dan pola ini sebenarnya aku sering sebut as a format konten. Konten format ini semacam template atau pola-pola yang dipakai oleh orang yang videonya udah viral. Aku mulai sadar hal ini ketika transisi kita semua ke TikTok 2020-an waktu COVID. Itu tuh kontennya tuh sebenarnya mirip sama YouTube. Tapi kenapa ya as an audience aku tertarik sama konten ini? Padahal formatnya sama, aku nggak ada kebaruan. Jadi kita harus tahu pola-pola apa yang happening di sosmed. Dan lanjutan dari poin ini, setelah kita tahu gimana cara prakteknya, ya kita jadiin sosmed itu sebagai tempat eksperimen. Artinya apa? Kita boleh loh bereksperimen. Coba kita posting sesuatu yang di luar comfort zone kita, yang mungkin beda banget dengan karakter kita, brand kita, personal branding kita. Who knows? Siapa tahu itu works. Dan
emang sosmed adalah tempat bereksperimen gitu loh. Dengan hal-hal yang sedang viral, dengan hal-hal yang baru mungkin yang kalian mau dapatkan. Atau mungkin kalian hari ini lagi stuck. Cobalah kalian eksperimen, beranilah keluar dari zona nyaman. Jadiin sosmed kalian itu laboratorium kalian. Dan ini yang banyak dilakukan oleh agensi besar gitu loh. Untuk mereka produce hal yang viral, mereka eksperimen, terus-menerus eksperimen dan dievaluasi. Ya, jadi emang poin-poin yang aku sampaikan ini sebenarnya berkaitan dan hopefully buat teman-teman itu bisa nyampe. Ya, hal kelima, ini seperti life hack, yaitu daur ulang konten. Ini tuh aku sadar ketika dulu aku dipercayain pegang satu brand selama 4 bulan. Tiap hari aku disuruh buat konten, writing, ya kan, selama 4 bulan, sebulan mungkin 20 konten. Aku tuh sampai mentok. Kesalahan mindsetku adalah aku selalu mencari hal baru apa. Padahal teman-teman, video atau konten yang pernah kita buat, itu tuh bisa kita buat lagi, kita re-upload lagi, entah dengan format yang sama atau entah nambahin caption, bisa hasilnya hampir mirip atau bahkan lebih baik dari video originalnya. Ya, jangan cari hal-hal yang baru terus. Coba deh kita bedah ulang, re-upload ulang video kalian yang lama, yuk tambahin dikit mungkin formatnya, cara pembawaannya kita ganti, mungkin juga kita tambahin teks. Who knows, siapa tahu tuh bisa viral teman-teman. Next, semua itu ada marketnya. Teman-teman semakin kesini 2025, sosmed itu cara mainnya udah beda, usernya udah banyak, dan mereka sekarang interestnya udah makin banyak nih. Dunia ini makin luas nih ya. Jadi hari ini apapun yang teman-teman bahas, itu tuh bisa viral. Contohnya kemarin ada satu orang di TikTok itu bahas tentang ikan lele. Kalau kalian ngomong 5-10 tahun lalu, orang yang bahas tentang kolam lele videonya bisa jutaan views. Itu nggak mungkin. Tapi zaman sekarang itu possible banget, teman-teman. Jadi hari ini teman-teman yang terjun di industri manapun, yang teman-teman masih skeptis mungkin ya tentang sosmed, boleh loh dicoba. Who knows, siapa tahu viral. Tentunya dengan cara pengemasan yang tepat. Yang kedelapan, kolaborasi itu selalu bekerja. Teman-teman di sosial media ini dari dulu sampai sekarang kita amatin zaman-zaman YouTuber, kolaborasi adalah salah satu strategi yang paling efektif untuk menaikkan kedua belah pihak. Kita lihat dulu zaman Edozel dan Reza Arab, mereka collab bareng, itu sama-sama membesarkan nama brand mereka. Kita seringkali lupakan gitu loh, kita bisa sama-sama grow. Dan kolaborasi itu nggak harus content creator sama content creator, influencer sama influencer. No, you guys can collaborate hari ini dengan apapun. Misalnya kalian brand, kalian mau kolaborasi dengan, ataupun kalian creator mau kolaborasi dengan brand. It's sekarang possible banget. Dan aku yakin kalau memang dieksekusi dengan tepat, itu akan sama-sama menaikkan satu sama lain. Poin yang terakhir dan yang paling penting adalah konsisten. Teman-teman percayalah, kalau kalian udah investasi 100% di sosial media, kalian punya talenta, kalian udah tahu banyak knowledge, banyak kelas, satu step yang teman-teman cuma butuhkan tinggal konsisten. Karena konsistensi always beat the key. Teman-teman udah nggak asing juga kan sama yang namanya buzzer di tahun 2025 ini. Nah, menurutku mereka tuh menggambarkan konsistensi. Berapa banyak coba teman-teman orang yang hari ini jadi buzzer atau clippersnya suatu influencer gitu. Sebenarnya itu sistem yang dibuat oleh YouTuber atau influencer tersebut untuk membagikan awareness mereka tuh lebih lagi. Dan itu tuh sebenarnya menggambarkan apa? Nilai konsistensi